Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi Wabarakatuh, Bu. kita masuk ini setelah 2 minggu lebih ya, hampir 2 minggu lebih kita libur karena menyambut Lebaran ya, Idul Fitri. Dan Ibu lihat memang banyak sekali ketertinggalan kita di portal dosen. Ya, namanya libur ya, 2 minggu lebih. Berarti kita harus mengejar untuk bisa ujian tengah semester ya. Nah, untuk itu Ibu hari ini kan jam 5 ini ngajar ya. Nanti jam 5 kemudian setengah 6 Zoom kedua. Jadi kita ada 2 kali Zoom di jam 5 ini dan nanti setengah 6 ya. Berarti 1 jam ya, sampai jam 6 kita baru selesai perkuliahan hari ini. Nah, untuk mengejar UTS itu harus 8 kali pertemuan. Nah, kita baru 3 kali pertemuan. Sama ini mungkin 2 baru 5 kali, jadi kita belum bisa UTS. Maka besok gimana kalau kita lanjutkan lagi perkuliahan kita 2 kali Zoom lagi gitu. Gimana, bisa? Jadi besok di jam 5 sore juga, jam 5 sampai jam 6. Nanti hari Sabtu kita baru bisa melakukan ujian akhir semester. Jadi Sabtu masuk lagi tapi hanya untuk UTS, bukan UTS. Gimana, bisa dari kalian? Insya Allah, Bu. Nggak bisa lah ya, orang pun Zoom-nya ya kan. Kalaupun kalian tadi perjalanan atau apa bisa di-off-kan kamera, yang penting kalian dengar dan hadir gitu. Ya, jadi Ibu Angka bisa lah ya untuk besok ya. Karena kita mau mengejarkan ujian tengah semester. UTS itu dimulai dari hari ini ya, Selasa, 1 minggu inilah sampai Sabtu. Gitu. Jadi hari ini kita 2 kali Zoom, besok kita 2 kali Zoom, dan di hari Sabtu mungkin sekitar jam 4 sore ya kita akan melakukan ujian tengah semester. UTS-nya pun hanya kasih soal aja nya Ibu ya nanti hari Sabtu ya jam 4 sore ya. Jadi biar terpenuhi kita 8 kali pertemuan untuk bisa melakukan ujian tengah semester. Karena di portal ini yang Ibu lihat banyak sekali nih kita kosong, baru 3 kali kita bertemu. Jadi masih kurang 5 kali pertemuan lagi sebenarnya. Tapi 1, 2, 3, 4. Ya, masih kurang 5 pertemuan. Jadi Ibu buat 4 pertemuan. Untuk pertemuan 1 yang kurang itu kita ganti dengan UTS-nya. Jadi masukkan UTS itu di pertemuan ke-8-nya. Dan kita akan UAS sepertinya di bulan 7 ya. Perkuliahan kita sampai bulan 6 akhir. Berarti kita ada kuliah 1,5 bulan lagi. Ya. Banyak lagi tuh berarti ya. Capek juga Ibu. Berarti setelah bulan 6 nanti presentasi ya. Janganlah Ibu terus ya kan. Capek juga Ibu ngomong aja ya. Jadi untuk bulan 6 awal itu akan Ibu buat presentasi ya. Jadi cukup ini ada berapa orang kita, nanti Ibu bagilah di WhatsApp grup ya. Mungkin dalam bulan 6 awal sampai dengan bulan 6 akhir itu kan ada 4 kali pertemuan kita. Nah, itu kalian presentasi. Jadi Ibu buat 4 kelompok aja ya. 4 kelompok presentasi di-startkan nanti di bulan 6 awal. Jadi bulan 5 ini Ibu habiskan materi, bulan 6 awal nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok saja dan 1 kelompok per minggunya. Jadi 1 minggu sekali kita Zoom, maka 1 kelompok itu yang mempresentasikan. Oke? Bisa ya, ini tugas kelompok ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan bahas sedikit tentang sejarah dulu lah ya. Sepertinya Ibu belum menjelaskan ya tentang sejarah tindak pidana cyber ini seperti apa ya. Nah, jadi sejarah cybercrime ya secara dunia ya itu terjadi di tahun awalnya ya, tahun 1988 ya, sejarah cybercrime di dunia ya. Artinya penyerangan di dunia cyber. Jadi tahun 1988 ini cyber itu udah ada. Di kita mungkin tahu internet ya, kemudian tahu ada cyber dunia maya, itu mungkin awal-awal mulanya itu
Di kita itu zaman-zaman Friendster mungkin ya. Ya kan, kalau untuk media sosial Friendster ya. Ingat nggak kalian zaman-zaman Friendster ya? Sebelum heboh-hebohnya Facebook, kan ada Friendster dulu ya. Jadi itu kalau ingat Ibu mungkin di tahun 90-an kita baru melek teknologi ya. Nah, ternyata sejarah cybercrime itu sudah ada di tahun 1988. Jadi 1988. Di kita mungkin era-era 1990 ke atas ya. 90-an, tapi di dunia ini 1988 ternyata sudah terjadi yang namanya penyerangan dunia cyber. Nah, itu terjadi di pada istilahnya dikenal dengan cyber attack ya atau penyerangan dunia maya. Ini ada terjadi di tahun 1988 ya, di mana ada seorang anak sekolah ini sebenarnya. Anak sekolah ya yang mungkin dia ini memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya IQ-nya mungkin tinggi ya. Setinggi-tinggi seperti si Einstein kali ya. Nah, jadi pada saat itu mahasiswa ini dia berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet pada tahun 1994. Ya. Kemudian mahasiswa ini ternyata berkolaborasi lagi dengan seorang anak sekolah musik dengan usia 16 tahun. Jadi memang mungkin ini anak-anak Asperger kali ya. Anak-anak kalian tahu ya Asperger, dia katanya sih masuk ke autism ya, autism tapi dia IQ-nya tinggi. Di Asperger ya. Di anak-anak Asperger ini memang suka musik ya, tapi IQ-nya tuh tinggi, rata-rata tuh di atas kita lah. Mungkin kita misalnya SD itu ya baru bisa membaca, kalau anak-anak Asperger atau anak-anak yang IQ-nya tinggi ini, dia itu udah bisa kali-kali bagi-bagi hitung-hitung. Nah, dari situ mulanya. Tadi kan hilang 2 hari itu, Bang. Mulanya ini terjadi di tahun 1998, kemudian berlanjut di tahun 1994, di mana mahasiswa yang dia sudah bisa menciptakan sebuah virus untuk menyerang program komputer berkolaborasi dengan seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun bernama Richard Priest. Nah, inilah yang dikenal mereka ini sebagai the hackers ya. Jadi mereka hacker. Kemudian mereka ini berhasil masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia yang ada di NASA, National Aeronautics ya, NASA. NASA berada di Amerika ya. Nah, kemudian mereka bisa mencuri data dari NASA ini dan juga masuk juga ke dalam Korean Automotive Research Institute, Badan Penelitian Atom Korea. Mereka bisa hacker ya komputer dari NASA dan komputer dari Korean Automotive Research Institute. Dua anak ini ya, mahasiswa tadi dengan seorang anak sekolah musik. Nah, tapi tertangkap gitu. Karena itu perbuatan yang ilegal, penyerangan terhadap kerahasiaan data ya dari NASA dan Research Institute yang ada di Korea. Nah, tangkaplah mereka dan yang menahan mereka pastinya bukan sembarang orang ya, FBI ya. FBI yang dapat menangkap dua orang ini, mahasiswa dan anak sekolah musik ini. Nah, itulah salah satu sejarah dari cybercrime ya, artinya penyerangan cyber, tapi dia lebih kepada data ya, data-data rahasia. Contohnya tadi penyerangan terhadap sistem komputer NASA dan Korean Atomic Institute Research ya, atau nuklirnya Korea nih. Jadi itulah awal mula sejarahnya dari cybercrime.
Nah, mereka ini mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenal lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Hebatnya sampai saat ini mentor yang mengajari mereka ini, yang mengajari mahasiswa dengan anak sekolah musik ini, hingga saat ini itu tidak diketahui siapa Kuji ini ya. Mungkin orang Jepang kali ya, namanya aja Kuji. Mentor mereka ini tidak tahu siapa yang mengajari mereka cara menghacker dan mengcracker. Ya. Kemudian mereka diganjar dengan hukuman dan berapa tahun dan kemudian bebas, dan ketika bebas mereka kembali lagi melakukan hacker ya, dan mereka mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit ya. Jadi mereka yang sudah anak sekolah dan mahasiswa ini yang bisa menghacker NASA dan salah satu institut di Korea, ternyata mereka kembali lagi melakukan pencurian nomor kartu kredit di 20.000 nomor kartu kredit ya. Dan itu pastinya ujung-ujungnya uang ya. Kalau udah kartu kredit ya. Mereka melakukan hacker lagi dan ya ketangkap lagi gitu ya. Jadi itulah salah satu sejarah awal mula terjadinya cybercrime, penyerangan di dunia maya. Yang pertama tadi adalah kerahasiaan NASA dan juga Institut Research di Korea. Dan yang kedua adalah 20.000 kartu kredit yang mereka curi nomornya dan mereka pakai gitu dalam bisa dikatakan penipuan secara ekonomis. Ya itu. Jadi memang ngeri ya kalau udah pandai hacker, pandai ngehack ya, data-data itu dapat kita pastinya kerugiannya itu ujung-ujungnya adalah di ekonomi ya. Oke. Itu sejarah cybercrime dari sisi hacker. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, awal mula dari terbitnya undang-undang di tahun 2008 kalau Ibu nggak salah ya, nomor berapa, itu terjadi karena sebenarnya perlindungan terhadap dunia cyber di dalam hal bisnis ya, atau perdagangan secara online ya, perdagangan atau bisnis secara digital seperti itu. Itu sebenarnya awal mula dari undang-undang. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Aduh, Ibu nengok anak Ibu. Oke, baik. Kemudian kalau sejarah untuk semangat Undang-Undang ITE kita sebenarnya itu perlindungan untuk bisnis ya, ekonomi sebenarnya. Lebih kepada itu, tetapi sekarang memang disalahgunakan Undang-Undang ITE itu untuk menangkapi orang-orang dengan alasan ujaran kebencian, yaitu pada pasal 27-nya. Jadi itu yang banyak dipermasalahkan oleh pakar hukum, kenapa pasal 27 itu bisa menjerat orang-orang yang bermain media sosial, medsos ya, dengan alasan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik ya. Jadi memang
di semangat awalnya itu perlindungan untuk bisnis secara digital ya, Undang-Undang ITE di tahun 2008 itu diterbitkan. Tetapi di tahun ini apalagi karena politik kita waktu pemilihan presiden waktu itu sangat luar biasa tinggi ya, maka pasal 27 sepertinya yang Ibu lihat banyak dipakai oleh penegak hukum kita untuk menangkapi orang-orang yang melakukan ujaran kebencian. Dan juga begitu juga di kalangan selebritis Ibu lihat ya, banyak pasal 27 Undang-Undang ITE ini menjadi pasal untuk pencemaran nama baik, untuk ujaran kebencian dan segala macam. Jadi semangat di awal itu berbeda dengan yang saat ini gitu ya. Padahal kalau sejarahnya dulu awal mulanya kan untuk hacker-hacker itu ya, perlindungan dari hacker ya, kemudian juga perlindungan dari kerahasiaan negara yang disadap atau dihack ya oleh orang-orang yang bertanggung jawab ya. Sebenarnya itu awal mulanya, dan di kita juga awal mulanya itu perlindungan bisnis ya, sebenarnya bisnis secara digital. Nah, untuk kasus cybercrime sendiri ya, untuk di Indonesia itu pertama sekali memang kasusnya adalah kasus bisnis ya, yaitu kasus PT Mustika Ratu kalau Ibu tidak salah, produk kecantikan ya. Di mana PT Mustika Ratu dengan PT apa ya, Sari Ayu atau apa Ibu nggak tahu, menggunakan webnya ya. Itu kasus pertama untuk cyber di Indonesia. Ibu lupa apakah PT Sari Ayunya atau PT Mustika Ratu ya, antara dua belah pihak ini mereka salah satunya itu menggunakan web. Nah, web ini ternyata sampai ke dalam dunia internasional, skala internasional. Nah, ternyata yang merasa dirugikan itu melakukan gugatan. Kenapa? Karena merasa diambil webnya oleh salah satu PT dari pesaingnya sendiri ya, sesama produk kosmetik, dan itu naik ke dunia internasional. Jadi PT yang dirugikan itu menggugat, dan gugatannya itu diproses seperti itu. Jadi kasus pertama untuk cybercrime di Indonesia memang juga kasus perdagangan atau kasus bisnis ya. Tidak ada kasus-kasus cybercrime itu yang seperti saat ini yang lebih fenomenal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik ya. Jadi memang perlindungan cybercrime di awal sebenarnya untuk itu, untuk perlindungan terhadap masalah-masalah bisnis atau masalah-masalah ekonomi ya. Ya itu mungkin ya. Oke, Ibu kasih kesempatan ya, Ibu banyak kali kelas tadi, ini kelas terakhir kalian loh. Agak capek Ibu. Oke, silakan satu penanya aja ya. Siap, ini Ibu akan buka link Zoom yang kedua. Silakan, ada yang ingin bertanya untuk sejarah dari tindak pidana cyber ya. Silakan, Ibu beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Pas. Oke, pas. Kita lanjut ke Zoom yang kedua. Silakan Ibu beri kesempatan satu penanya untuk sejarah tindak pidana cyber. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap paham ya untuk sejarah. Jadi sejarah cyber awal mulanya hacker, berlanjut kepada masalah pencurian 20.000 data kartu kredit tadi ya kan. Dan di Indonesia juga sejarahnya itu sebenarnya semangat untuk perlindungan bisnis dan ekonomi ya. Itunya sebenarnya sejarah daripada cybercrime ini. Ujung-ujungnya memang ekonomi, tapi saat ini dengan sistem politik kita yang di 2019 waktu itu heboh, dia beralih jadi cybercrime itu jadi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jadi ada terjadi peralihan isu dari dunia cybercrime. Oke, Ibu akhiri, kita jumpa sebentar lagi ya. Ibu kasih link Zoom yang kedua untuk tindak pidana cyber kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.